Nah, coba misalkan kita coba jadikan ayat ini kayak sebagai ayat favorit, ayat yang mungkin dalam keadaan kita pengen tidur, kita baca ayatnya, atau mungkin dalam keadaan kita pengen beraktivitas dalam mencari keberkahan atau mencari nafkah atau mencari rezeki ikhtiar. Nah, coba aja kita mulai iya pas ketika minder ya. Reminder, betul, pengingat diri sendiri. Bukan cuman khususnya di dunia doang yang bisa masa bukannya parenting ya, apa namanya ya? Yang buat parenting gue malah lebih ke parenting itu loh, ambigu. Parenting. Oke. Ya jadi kayak gitu bre. Ya next kalau bre. Jadi lanjutan lagi dari hadis Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki seperti sebagaimana seorang burung ketika dia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Itu hadis dari riwayat At-Tirmizi ya, At-Tirmizi. Nah, jadi ibaratnya kalau kita emang udah bertawakal kepada Allah, itu kita kembali lagi kepada kita. Kalau kita keluar dalam keadaan kita itu nggak punya apa-apa, pas ketika kembali, kalau kita masih bertawakal sama Allah, ya udah kita pasti kembalinya akan membawakan hasil. Nah, cuman yang di pertanyaan, tawakal ini, ikhtiar ini sebenarnya kembali lagi untuk diri kita sendiri. Kita sudah bertawakal, kita sudah berdoa ya, maaf. Kita sudah berdoa untuk selalu kita dilimpahkan rezeki, dimudahkan jodoh segala macam ya. Tapi ini terutama rezeki, dimudahkan rezeki, di apa ya, pokoknya dapat limpahan rezeki itu ketika kita dalam berdoa. Nah, tapi ikhtiar kita mana? Usaha kita mana? Jadi ya udah, bohong. Betul. Doa tanpa usaha hasilnya, bohong. Iya. Kalau usaha tanpa doa hasilnya sombong. Oh ya. Iya dapat sih bre, bener. Iya. Masuk. Jadi doa, gimana ya? Doa tanpa usaha hasilnya bohong. Iya kan? Usaha tanpa doa hasilnya sombong. Iya, masuk sih. Jadi itu ya. Jadi kayak seakan-akan ya, jadi gini nih, keterangannya tuh lebih tepatnya ketika untuk ke apa sih namanya? Usaha tanpa doa gitu ya kan? Iya. Kalau usaha tanpa doa tuh kayak seakan-akan gue mampu sama diri gue masih sehat, gue masih kuat kok, gue masih ada tenaga ya kan buat nyari kerja sana sini. Terus ketika udah azan ya kan, hayya 'alal shalah itu kan, mari kita menunaikan sholat ya kan. Terus dia masih kerja dengan kesibukannya, jadi kayak ngerasa bener-bener dunia diutamakan, dan kalau untuk di akhirat iya. Jadi sebenarnya yang ada di kekhawatiran pribadi gue sendiri sih bre. Apaan tuh khawatir? Iya, malu sih kalau misalnya cerita publik ya, gimana ya? Ya udah jangan, ini kan. Enggak, maksudnya itu privasi. Bukannya privasi sih, jadi kayak punya rasa takut. Gue punya logika gue tuh ya. Gue oke, sekarang kalau misalnya gue nyari rezeki, ketika tenggorokan gue belum putus ataupun gue belum wafat, itu rezeki gue akan ngalir gitu. Betul, ya kan? Betul. Akan ada gitu ya kan. Dan kalau misalkan gitu nggak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi kalau misalkan untuk akhirat, kita yang belum pasti. Orang-orang yang di dalam kubur bre, itu di logika nggak tahu ya, di logika nih, di pikiran gue sama di hati nggak tahu kenapa pikiran gue langsung di dalam kubur dia pengen minta hidup, beri kesempatan hidupin kembali ya, beri kesempatan, minta untuk hidup baik atau pengen beribadah di dunia. Sedetik aja ya Allah, hamba minta sedetik buat kata berinding ini gue bre. Iya. Jadi itu benar-benar yang namanya kita udah pulang ya nggak bakal bisa bre, kita mau minta buat balik lagi ke dunia. Udah, ini kita kesempatan kita benar-benar. Dan kalau misalkan untuk saran lagi ke nyokap, yang gue putar lagi ya, maaf ya, ke nyokap bilang wafat itu nggak harus tua. Yep. Dan nggak harus orang itu sakit. Orang sehat pun masih muda ataupun yang benar-benar baru brojol itu bisa wafat gitu ya kan. Betul. Karena itu semua kehendak Allah.
ya kita cuman bisa ikhtiar berdoa itu. Makanya pesan mama udah satu, jangan lupa sholat, karena sholat yang pertama tuh yang di alam kubur yang ditanyain sholat kita itu. Yang pertama emang sholat dulu. Iya. Kalau misalkan udah sholat kita ke sana kan mudah-mudahan insya Allah sholat kita yang akan jadi jawab gitu ya kan. Bener kan Bre? Iya. Apa salah? Kalau misalnya salah nggak apa-apa dilurusin Bre. Bener, jadi kan kembali ke kayak aktivitas daripada sholat lo, bukan lo sendiri. Karena kan pas lagi di apa sih namanya, pas lagi di hari yaumul hisab, pokoknya jadi itu mulut dikunci. Jadi yang berucap kaki, tangan, telinga, mata, ini semua macam. Jadi yang tanya itu mulut dikunci, benar-benar nggak bisa ngomong. Jadi benar-benar nggak bisa bohong. Ini bener sholat nih si hamba ini, betul. Nih saksinya kaki berjalan berapa ratus meter Langkah. Ya udah, jadi ya mulut itu nggak bisa ngomong. Itu pasti yang bersaksi, saksinya itu kayak bagian-bagian dari tubuh kita. Nah seperti itu. Dan itu untuk yang sebagai saksi kayak semacam sifat ataupun sikap juga sebagai saksi juga untuk di akhirat kelak ya. Iya. Dari saksi kelak. Masuk ya? Masuk, bisa kayak gitu. Oke, next lanjut di materi lu. Apa namanya? Jadi ada juga ya, kalaupun memang kita ngerasa kayak rezeki kita itu seret, rezeki kita itu kayak mungkin kita sudah berusaha nih, udah semaksimal mungkin, kita sudah kayak hampir sampai ke ujung, ya namanya itu putus asa, hampir ya. Apalagi kalau kita kayak banyak kayak pinjaman online lah, terus atau pinjol, atau mungkin karena emang itu kan sesuatu yang di luar daripada kita yang nggak diinginkan gitu loh. Kita kan sebenarnya nggak mau, tapi karena terpaksa akhirnya kan begitu. Ya, oke. Jadi, Iya. Jadi mudah-mudahan ini bunyi ayatnya surat Hud itu posisinya memang ada di surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan awal daripada juz berapa di sini tuh? 12. Ya, awal juz 12. Kalau bunyi ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah. Jadi artinya siapa yang ketika Allah itu mencukupkan rezekinya, jadi dari hewan yang melata pun sudah Allah cukupkan rezekinya. Nah jadi Allah itu sudah mencukupkan setiap makhluk hidup itu, bahkan dari yang hewan yang melata. Ibaratnya kalau cicak, hewan melata, jadi berarti kayak yang nggak punya kaki nih ibaratnya nih, jadi cuma punya mulut doang. Cicak aja maksudnya kan dia kan cuman bisa merangkak tuh, ya kan, rezekinya dia yang nyamuk malah yang datang. Akhirnya rezeki datangnya dari nyamuk kan, dia akhirnya dapat rezeki dari nyamuk, gitu makan gitu, salah satu itu. Nah jadi apa sih namanya? Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Kalau bahasa lengkapnya seperti itu. Nah, kita renungkan, kita ulang-ulangin ayat seperti ini, kita jadikan sebagai ayat motivasi. Kalau misalkan kita lagi ngedon pas ketika kita nggak dapat rezeki atau nggak dapat hal-hal yang nggak kita inginkan. Nah, kita coba baca ayat ini. Kalaupun emang kita nggak bisa hafal ayatnya, coba kita renungkan daripada artinya. Kita baca dulu artinya ini apa, sebelum kita tidur kita baca dulu. Mudah-mudahan jadi kita sebagai penyemangat lagi kalau kita pengen berikhtiar, kalau kita pengen mencari rezeki, apalagi pas lagi sebelum tidur. Nah insya Allah jadi itu. Boleh dipotong nggak Bre? Kenapa nggak apa-apa? Maksudnya nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aduh besti. Nggak, maksudnya gimana ya Bre ya? Cuman minta arahan aja sih Bre, karena kan kita juga nggak tahu di luar sana ya Bre ya. Maksudnya anak muda yang dimana mudah-mudahan
bisa jadi pacuan, bisa menjadi pemicu dirinya dan menjadi inspirasi. Insya Allah mudah-mudahan jadi yang terbaik. Nah, salah satunya kalau misalnya ngerasa terpuruk, ngerasa kayak nggak berfungsi atau apalah, maksudnya dalam arti itu bukannya gimana ya, kayak untuk khususnya ke cowok ya, kalau misalnya bicara untuk ke cewek, kalau ibarat kata mentok-mentoknya nih, ya kan, dia kan masih bisa dibawa anak laki-laki, ya kan. Ini yang gue maksud bicara ke cowok dulu ya, yang gue maksud. Nah di situ ada buat quotes gak, maksudnya dalam arti ke tentang ke agama gitu, tentang agamanya, iya motivasinya, iya. Kalau Motivasi. untuk motivasi, jadi khususnya buat laki-laki ya, khususnya kita nih. Kayak ngerasa ngeluh, terus udah nyari ke sono sini, capek banget, belum dapat sampai berapa bulan, atau ini gue mesti gimana, gue udah berdoa, gue udah sholat, gue udah bangun malam, gue udah nahan, gue udah puasa ya kan, gue nggak makan, gue nggak minum ya kan, buat puasa ikhtiar gue tawakal gue udah semua lakuin, tapi gue masih begini. Kira-kira gimana bre? Jadi kuncinya mungkin selalu berhusnuzon. Jadi jangan sampai putus kita berhusnuzon. Karena kalau masalah husnuzon ini itu masalah hati. Kalau ikhtiar itu masalah jasad, masalah badan. Kalau kita berusaha, kita berikhtiar, ya udah itu badan kita yang ngelakuin. Kita cari ke sana kemari, Akhirnya kita ini kan tiba-tiba nggak dapat apa-apa. Akhirnya hati kita, aduh gimana sih kok jadi begini sih? Padahal kan udah ngelakuin apapun, gue juga sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok malah begini. Akhirnya hati dongkol. Seharusnya hati juga sama. Ikhtiar dari bentuk badan itu kita jasad, ikhtiar dari bentuk batin atau itu hati. Ya udah selalu berhusnuzon sama Allah. Jadi jangan berhenti kita sampai putus asa. Kayak kalau untuk yang putus asa itu jadi kayak misalkan kita sering banget itu kayak bujukan dari setan ya, kayak sifat dari waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jadi karena selalu diberikan bisikan dari setan gitu kan, akhirnya kita yang awalnya kita percaya sama yakin, karena hal-hal yang tidak kita inginkan tidak tercapai, akhirnya dibisikin sama setan, mundur lagi, turun lagi iman kita, akhirnya jadi ya udah nggak dapat lagi. Jadi gimana sih? Akhirnya hati dongkol. Nah padahal bab daripada ikhtiar zohir dan ikhtiar batin itu berbeda ya. Yang tadi dijelasin lagi, ikhtiar zohir ya dari jasad, dari badan. Kalau ikhtiar batin dari hati. Tapi bener gak bre? Maaf agak dipotong, gak apa-apa boleh ya? Sorry ya. Gak apa-apa. Gue jago motong ya. Maaf nih, sorry bre, gue takut jadi rancu buat lu bahasnya bre. Sebenarnya sih bre, ini kalau logika gue ya bre ya, kalau kita belum dapat apa-apa untuk dia, misalkan kita udah berikhtiar nih ya kan, terus pas balik, wah gue belum dapat apa-apa nih ya kan, gue udah ngelamar sana sini, dan atau misalkan yang udah cari kerja sana sini ya kan, masih belum keterima juga, gue udah sholat, gue udah berdoa, gue udah tawakal ya kan, gue udah ikhtiar juga. Kalau logika dan yang gue tangkap gitu, padahal di situ Allah Rabbul Alamin sedang akumulasi tentang rezeki kita. Di hari ini kita nggak dapat, tapi untuk di hari esok atau nanti itu masuk gak bre? Masuk, betul. Sorry nih bre, nggak, maksudnya lurusin kalau misalnya benar-benar salah. Iya, jadi contohnya kayak gitu. Oh, jadi mungkin kalau misalkan kita hari ini mungkin nggak dapat, mungkin di hari yang berikutnya atau hari kapan kita pasti dapat. Jadi diakumulasi gitu bre? Diakumulasikan ya, akumulasikan. Kata anak ekonomi ya? Hah? Harusnya hari pertama dapat 1, tapi dapatnya di hari ketiga, tapi dapatnya 3. Atau jadi 1 aja. Jadi akumulasi itu penambahan. Iya. Akumulasi ya. Ya, jadi seharusnya itu misalkan nih umpamanya rezeki Eca biasanya 100, misalkan ya, ini bicara misalkan 100.000 untuk perharinya ya kan. Nah, ini kok Eca cuma bisa dapat cuma 15.000, cuma bakal makan sekali doang ya kan. Itu pun nanti udah langsung habis gitu ya kan. Eca bingung tuh ya kan, Eca udah ikhtiar, Eca udah tawakal ya kan. Terus Eca mesti gimana lagi gitu. Sedangkan yang mesti kita kerjain ya 2 itu ya kan, ikhtiar dan tawakal kita ya kan. Nah, padahal di balik itu, kalau yang sebenarnya untuk nyatanya ya, fiksi atau diksi ya lebih tepatnya. Soal
bahasa elegannya. Yang mana? Biar lebih berkelas gua udah nggak jadi dah. Fiksinya. Fiksi ya. Fiksi mah tidak nyata. Nggak nyata, berarti diksi. Buatan sendiri. Diksi apa? Diksi yang kita buat. Yang kita buat tapi nggak jadi deh kalau diksi bukan. Berarti nggak masuk dua-dua. Salah dong Mas. Iya, jadi sebenarnya di situ Allah Allah yang Rabbul Alamin sedang mengakumulasi rezeki kita. Untuk di hari ini kita benar-benar dapat cuma sekian atau misalnya ataupun nggak dapat apa-apa gitu ya kan, kita udah kayak buang tenaga doang. Betul. Ya kalau untuk di pribadi sama untuk di logika sama di hati gue yang gue pakai gitu, yang gue tanemin apa yang maksudnya kan gini, maksudnya dari hati sama pikiran apa yang gue tanemin kan, bicara tanam itu apa yang kita tanam itu yang kita tuain nanti. Betul. Ya kan. Nah jadi dari situ ya intinya bakal diakumulasikan kan.